إسراء بالكبرياء نراه نجما ساطعا إسراء بالكبرياء إسراء بالكبرياء. Sahabat Arastaki dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini Teh Auna bakal jawab pertanyaan seputar hadis yang kemarin kepada Teh Auna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arastaki dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama Teh Auna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Sahabat Arastaki dan jamaah sekalian, insyaallah hari ini Teh Auna akan menjawab pertanyaan seputar hadis yang kemarin. Dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian ataupun sahabat RSTQ yang melalui chat ataupun bertanya langsung, tapi sama Teh Auna belum dijawab, dan insyaallah hari ini Teh Auna akan menjawabnya. Baik sahabat RSTQ dan jamaah sekalian, kita jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu siapakah Ahlul Quran itu? Baik, Teh Auna akan menjawabnya. Ahlul Quran itu bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran 30 juz saja, tetapi orang yang cinta terhadap Al-Quran. Dengan kecintaannya itu kita dibuktikan dengan satu, orang yang sering membaca Al-Quran, yang kedua orang yang menghafal Al-Quran, yang ketiga orang yang mentadaburi Al-Quran, yang keempat orang yang mengamalkan Al-Quran, kemudian yang kelima orang yang ikut aktif peran dalam dakwah Al-Quran. Itu yang disebut dengan Ahlul Quran. Nah, itu udah terjawab nomor 1 nih ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya menjadi Ahlul Quran? Nah, baik sahabat rezeki dan jamaah sekalian, ada pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah caranya menjadi Ahlul Quran? Oke, Teh Auna jawab ya. Bagaimana sih cara menjadi Ahlul Quran? Jadi menjadi Ahlul Quran itu tidak mudah, tetapi ada butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Gitu. Kemudian kita harus mau belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Itu yang disebut dengan atau bagaimana cara menjadi Ahlul Quran. Itu pertanyaan kedua. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Nah, ini ada dari Jannah ya, Asma Jannah. Bagaimana cara menghafal Al-Quran, Teh Auna? Mudah menghafal Al-Quran. Kita harus punya Al-Quran dulu, gitu kan? Kalau nggak punya Al-Quran kita bisa menghafalnya nggak? Enggak. Berarti yang pertama kita harus punya Al-Quran dulu. Teh Auna kan nggak punya uang belinya, minta ke siapa? Ke Teh Auna ataupun ke masjid boleh, ke siapapun, ke orang tua boleh. Akan Teh Auna nggak punya juga orang tua, ke Teh Auna aja gitu. Ke saudara katanya boleh gitu ya. Yang pertama harus punya Al-Quran dulu. Yang kedua punya mejanya biar nyaman gitu kan, menghafal Al-Qurannya. Yang ketiga punya niat ingin menghafal Al-Quran. Kalau nggak punya niat bisa nggak? Enggak. Bisa sebenarnya. Nah, tapi niatnya yang bagaimana dulu? Nah, kemudian nih misalnya Nurul, kalau kata Teh Auna, ambilkan pasir. Nah, diambilkan sama Nurul. Coba Nurul makan pasir itu. Kata Nurul, gak mau. Kenapa gak mau? Karena gak ada rasa suka di dalamnya, gak ada rasa cinta di dalamnya. Begitupun dengan menghafal Al-Quran. Kalau gak ada rasa cinta dan rasa suka di dalamnya, tidak akan bisa menghafalnya.
Baik sahabat Reseki dan jamaah sekalian, di pertanyaan keempat yang sangat luar biasa dari Kamila. Apakah kita bisa menjadi keluarganya Allah? Jawabannya simple, bisa. Alasannya gimana tahu nak? Alasannya deketin dulu Al-Quran ini. Al-Quran dideketin, jangan sampai Al-Quran ini dijauhin. Apalagi disimpan di lemari sampai bulukan atau bulukan berdebu sampai berdebu, bahkan gak pernah dibuka sama sekali, dan bahkan Al-Quran ini dijauhin sampai membacanya itu setahun sekali. Ada gak kayak gitu? Ada. Pasti ada. Jangan sampai seperti itu. Apalagi terakhir kali membaca Al-Quran 2010. Ya Allah, Astagfirullah. Luar biasa. Itu gimana? Apakah sudah lupa dengan Al-Quran? Jangan sampai seperti itu. Kalau mau menjadi keluarganya Allah berarti harus dideketin Al-Quran. Jangan dideketin doang, tapi harus mau belajar. Belajar membaca, kemudian sering membaca, walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat boleh sampai 30 juz. Oke. Boleh lanjut? Boleh. Banyak lagi dong. Oke. Baik, pertanyaan yang kelima itu, seorang hafiz Quran yang baik itu seperti apa? Teh Auna jawab ya. Jadi seorang hafiz yang baik itu dia yang mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dia bisa merubah sifatnya karena membaca Al-Quran tersebut, atau dia menjadi penghafal Quran tapi dia bisa merubah sifatnya yang tadinya seorang anak ini tidak baik sifatnya, dan ketika masuk ke pondok hafiz atau menjadi seorang hafiz Quran itu menjadi lebih baik, menjadi akhlakul karimah gitu. Jadi bisa merubah sifatnya yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu seorang hafiz yang Baik. Oke, pertanyaan yang selanjutnya atau yang keenam itu cara menghadapi seorang hafiz Quran tapi masih berbuat maksiat. Tentunya ada 7 alasan yang bisa kita jawab. Yang pertama, penghafal Quran juga manusia. Setiap keturunan Adam pasti pernah melakukan dosa. Namun setiap atau sebaik-baiknya melakukan dosa, mereka adalah senantiasa bertobat. Itu hadis menurut Tirmizi. Kemudian yang kedua yaitu ketika menghafal Al-Quran tujuan utamanya hanya mengejar jumlah, hanya fokus ke ziyadah atau menambah hafalan saja. Kemudian sampai lupa ke tujuan utamanya diturunkannya Al-Quran. Nah, yang ketiganya kurangnya ilmu. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan yang mendukung berbuat maksiat. Nah, yang kelimanya yaitu merasa sudah sahih dan tidak mau berdoa. Ada amalan agar istiqomah, yaitu ya muqallibal qulub sabit qalbi al-mu'min. Ada yang tahu artinya apa? Tahu. Enggak. Wahai zat yang membalikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Nah, itu artinya wahai pembolak-balikan hati manusia, tetapkanlah agama kami. Kemudian yang keenam yaitu selalu menyia-nyiakan waktu kosongnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu terbiasa memanjakan hawa nafsu. Itu pertanyaan yang keenam. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketujuh, cara mempertahankan hafalan Quran. Cara mempertahankannya gimana Auna? Yaitu sering murojaah, memperbanyak murojaah. Jangan sampai hanya menghafal doang tapi murojaah tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya tadi pertanyaan ke-8, solusinya menghilangkan rasa malas buat murojaah. Setiap orang yang menghafal Al-Quran itu pasti ada rasa malas ya, rasa malas. Nah, cara menghilangkannya gimana Auna? Nah, tadi saya akan menjawab, yaitu cari tempat yang nyaman buat murojaah. Terus cari
tahu bagaimana murojaah yang bikin nyaman, ataupun boleh dengan temennya saling murojaah atau saling simaan gitu, biar nggak males murojaahnya. Kemudian deketin Allah lagi gitu, kemudian kuatin lagi niatnya biar nggak males murojaahnya gitu. Tujuan utamanya kan kita mau menjadi hafiz Quran gitu, jangan sampai males gitu ya, mencari tempat yang nyaman ataupun mencari sesuatu yang berbeda gitu, bisa saling simaan sama temannya gitu biar nggak bosan. Kemudian yang ke-9, pertanyaan yang terakhir ya, apakah kita bisa menjadi ahli Quran? Sahabat Rezeki dan jamaah sekalian, tentu bisa ya. Caranya gimana? Caranya harus mau belajar dan membaca Al-Quran, dan harus punya rasa cinta terhadap Al-Quran gitu. Nah, baik, ada pertanyaan lagi dari sahabat Rezeki atau jamaah sekalian? Enggak. Nah, sudah cukup, sudah 9, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, baik sahabat Rezeki dan jamaah sekalian, semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan bersama Teh Auna dan tim Auna. Oke, baik, sebelum Teh Auna pamit, Teh Auna ada ingin mempromosikan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah tim Auna ada produk atau sudah membuat produk topi, yaitu dengan logo Auna dan ada tentang motivasi Quran. Nah, barangkali ada sahabat RSTQ atau jamaah sekalian yang ingin membeli topi, bisa hubungi nomor WA di bawah ini ataupun channel RSTQ Bogor. Nah, ini untuk perempuannya bisa topinya berwarna putih dan laki-lakinya berwarna hitam ataupun sebaliknya. Nah, di sini udah tertera yaitu logo Auna. Nah, yang mendukung Auna. Nah, kemudian di sebelah kiri atau di samping kanan itu ada motivasi Quran dan menghafal Quran. Semoga dengan topi ini sahabat Rezeki dan jamaah sekalian tergugah ingin cinta dan termotivasi untuk terus cinta terhadap Al-Quran, cinta dengan Al-Quran gitu. Bisa hubungin kami sahabat Rezeki dan jamaah sekalian ya. Mungkin itu aja dari produk Auna. Nah, semoga bermanfaat dan tergugah untuk sahabat Rezeki biar termotivasi untuk terus mau membaca Al-Quran gitu. Mungkin itu yang bisa Teh Auna sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertanyaan sahabat Rezeki dan jamaah Buddha Al-Mustafa bisa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Teh Auna sendiri. Dan semoga sahabat Rezeki dan jamaah sekalian mendapat motivasi dari apa yang telah disampaikan oleh Teh Auna. Sahabat Rezeki dan untuk para jamaah sekalian yang mau belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, bisa hubungi nomor Rezeki di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, share di YouTube channel Rezeki Bogor. Dan jangan lupa untuk semuanya buat membeli produk Teh Auna. Bagus banget loh ini, banyak motivasi Al-Qurannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Teh Auna. Tetap di RSTQ, senang, mungkin, dan berilmu.